Penyelenggaraan pelayanan publik itu haruslah sederhana, mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, dan diukur dengan prosedur yang jelas. Nah, pola hubungan yang sehat adalah ketika pola hubungannya itu berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini ada Undang Ombudsman ada di pasal 8 ayat 2 Undang 30 tahun 2008. Kemudian tugas Ombudsman adalah yang pertama adalah menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan dan masyarakat madani, masyarakat civil society ini ada di situ untuk melakukan pemantauan kepada pemerintah dan pelaku Pada moderator dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari MC Mbak Maria Ulfa atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu jalannya pelatihan sesi ketiga. Namun sebelum itu saya sapa dulu juga terutama kepada narasumber Bapak Ibnu Firdaus, selamat siang. Pada seluruh peserta yang masih tetap tune in di dalam pelatihan ini dari pagi hingga sampai dengan siang hari ini. Selamat siang, semoga kita semua sehat selalu. Sebelum memasuki acara pelatihan sesi ketiga, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan CV singkat daripada pemateri yang akan menyampaikan materi ketiga kali ini. Nama beliau adalah Bapak Ibnu Firdaus Zayat. Beliau bekerja di Ombudsman Republik Indonesia mulai dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau menjabat sebagai Kepala Keasistenan Verifikasi Pengaduan Masyarakat dan Teknik Pelaporan Pengaduan Masyarakat. Untuk itu materi yang nanti ingin disampaikan beliau adalah teknik pelaporan dan pengaduan masalah pelayanan publik dan maladministrasi kegiatan usaha sektor energi dan pertambangan. Tentu materi ini sangat pas dan tepat dengan beliau, yang mana beliau sudah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang ini membidangi pengaduan, masalah pengaduan dan menangani masalah pelaporan-pelaporan dari masyarakat. Untuk itu mari kita sama-sama, saya mengajak sama-sama kita semua untuk mengikuti sesi pelatihan ini secara penuh, kemudian mencermatinya untuk tentunya untuk bekal kita semua dalam melakukan advokasi, melakukan pendampingan dan juga melakukan mendorong kita partisipasi kita untuk tata kelola pelayanan publik yang lebih maksimal dalam sektor energi dan pertambangan. Baik, untuk memperefektifkan waktu, saya akan langsung saja berikan kepada Bapak Ibnu Firdaus untuk menyampaikan materinya. Mungkin kepada panitia bisa ditolong untuk membantu untuk men-share materi beliau. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Firdaus, saya persilahkan. Baik, Bapak Suyanto Londrang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi. Mungkin ini bukan narasumber, Pak ya. Ini kita lebih ke sharing pengalaman karena mungkin untuk bapak-bapak udah tahu terkait ombudsman, mungkin kita sharing aja Pak. Nanti mungkin kita lebih banyak ke mana Pak, ke diskusi, karena ini kan teknik Pak, teknik bukan kita membicarakan terkait ilmunya atau apa, ini lebih ke teknis bagaimana kami di ombudsman itu melakukan penanganan keluhan. Mungkin bisa di share screen ya, share screen. Panitia minta dibantu untuk share screen.
Ya, ini Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan strategi pemantauan penyelenggaraan pelayanan publik sektor energi dan pertambangan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan terkait dengan teknik pemantauan dan pelaporan. Saya sampaikan bahwa yang pertama kita lakukan adalah teknik pelaporan dulu, Pak. Bukan pemantauan dulu, tapi pelaporan dulu, dan bagaimana nanti terkait pemantauan yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Lanjut. Nah, sejarah pelayanan publik di Indonesia itu dimulai dibentuknya oleh Komisi Ombudsman Nasional pada tanggal 10 Maret 2020. Itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000 terkait dengan Komisi Ombudsman Nasional. Dan salah satu tugas dari Komisi Ombudsman Nasional adalah menyiapkan rancangan undang-undang Ombudsman Republik Indonesia. Setelah berjalan lebih kurang 8 tahun dengan segala liku-likunya, pada tanggal 7 Oktober 2008 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 disahkan dengan nama Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut yang itu menjadikan lembaga ini lebih kuat, yang pertamanya di Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk oleh Presiden, sehingga segala tanggung jawabnya itu ke Presiden. Dengan adanya undang-undang itu kita mempunyai undang-undang sendiri yang merupakan lembaga independen terlepas dari lembaga-lembaga lainnya. Meskipun pada kenyataannya tugas kami dilapor pada setiap tahunnya itu dilaporkan kepada DPR dan Presiden. Namun demikian, meskipun kami melapor kepada Presiden maupun DPR, bukan berarti kami di bawahnya DPR maupun Presiden. Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, tanggal 7 Oktober 2008, kemudian terbentuklah Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa selama tanggal 7 Oktober 2008 sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang 25 Tahun 2009 terkait definisi pelayanan publik itu tidak ada, Pak. Jadi di Undang-Undang Ombudsman itu belum ada terkait pelayanan publik, Pak. Kemudian pada Undang-Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, sebagaimana tadi Pak Nadji mengatakan bahwa kemudian ada definisi terkait pelayanan publik, sehingga mungkin ini ini Ombudsman dan pelayanan publik ini kelihatannya anaknya lahir dulu ketimbang ibunya. Seharusnya ibunya dulu pelayanan publik itu pelayanan publik, kemudian lahir Ombudsman. Karena tugas Komisi Ombudsman itu menyiapkan, sehingga Undang-Undang Ombudsman lebih dulu lahir daripada Undang-Undang Pelayanan Publik. Next. Ya, Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN, serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Jadi Ombudsman termasuk penyelenggara negara, fungsinya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sini penyelenggaraan negara adalah dari Presiden sampai ke pemerintah. Yang paling kecil adalah kepala lurah dulu, tapi karena kepala desa kemudian ada anggaran desa itu kemudian menjadi bagian dari pelayanan publik.
karena desa sekarang sudah melakukan menyelenggarakan penyelenggaraan publik yang menggunakan anggaran APBN maupun APBD. Kemudian penyelenggaraan negara ini dan pemerintahan juga termasuk ke semua lembaga negara yang ada di Indonesia itu menjadi pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan pelayanan publiknya. Jadi semua misalnya Komisi Yudisial itu juga menjadi objek pengawasan Ombudsman karena menyelenggarakan pelayanan publik terkait dengan untuk menegakkan kode etik hakim. Jadi kalau ada pengaduan ke Komisi Yudisial itu kemudian tidak ditindaklanjuti, itu bisa menjadi objek pengawasan Ombudsman. Begitu juga dengan KPK. KPK dalam hal pelayanan publik oleh KPK itu juga menjadi objek pelayanan oleh Ombudsman. Begitu juga dengan DPR. Nanti DPR juga pun apabila mengajukan pengaduan tidak dilaksanakan oleh DPR itu bisa melapor ke Ombudsman. Begitu juga dengan MK, MA, BPK dan sebagainya. Ini digarisbawahi terkait pelayanan publik Bapak Ibu sekalian, bukan terkait dengan substansi yang menjadi tugas pokok masing-masing lembaga tersebut. Ini next. Fungsi Ombudsman Republik Indonesia itu ada di pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Next. Nah, kemudian Ombudsman dalam hal ini Ombudsman Indonesia yang kita lebih kita kenal dengan Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara. Ini sama dengan tadi definisi tadi, yang ini adalah kewenangannya dan tadi fungsi, jadi sebenarnya sama. Kewenangan Ombudsman ada di pasal 1 angka 1 Undang-Undang 37 2008, kemudian pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 37 tahun 2008, kemudian pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Ini yang menjadi kewenangan Ombudsman. Terkait itu, Ombudsman juga berwenang menyampaikan saran kepada pemerintah atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan atau prosedur pelayanan publik. Yang kedua, menyampaikan saran kepada DPR dan atau Presiden, DPRD dan atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi. Nah, ini punya wewenang tadi juga sebagai pengawas, juga ini menyampaikan saran kepada Presiden. Ini next. Nah, ini ada wewenang Ombudsman ada di pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 37 tahun 2008. Kemudian tugas Ombudsman adalah yang pertama adalah menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, kemudian menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, kemudian melakukan investigasi atas perkara sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. Kemudian membangun jaringan kerja, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian melakukan tugas lain yang diberikan undang-undang. Ya, melakukan tugas lain yang diberikan undang-undang. Perlu saya sampaikan bahwa untuk beberapa tahun belakangan ini, baik semua lembaga itu lebih mengedepankan tentang
upaya pencegahan baik Ombudsman, kemudian juga KPK lebih ke lebih upaya pencegahan, sebagaimana juga disampaikan dari pihak IJW tadi. Tugas Ombudsman ada di pasal 7 tahun 2008, jadi dibagi dua terkait tadi penerima laporan untuk menindaklanjuti laporan maladministrasi dan juga upaya pencegahan maladministrasi. Next. Nah, apakah itu laporan? Adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban maladministrasi. Kemudian pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan laporan kepada ombudsman. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, khusus untuk energi dan pertambangan, khususnya pertambangan itu kita lebih ke mana itu ya, bukan perorangan tapi lebih ke perusahaan, misalnya perusahaan yang IUP-nya terkait IUP perpanjangan. Jadi biasanya itu yang melapor ke ombudsman adalah PT atau perusahaan. Nah, itu juga mungkin Bapak Ibu bertanya, pelapor kan hanya warga negara Indonesia atau penduduk. Nah, PT atau perusahaan itu bisa dijadikan pelapor kala pada saat laporan itu diajukan oleh direktur atau dewan direksi, karena dewan direksi itu secara pribadi dia itu bertindak untuk dan atas nama PT atau perusahaan itu sendiri. Kemudian pelapor adalah warga negara atau penduduk yang memberikan laporan kepada ombudsman. Laporan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memuat nama lengkap dan sebagainya, mungkin ini formilnya, kemudian memuat uraian tindakan anti korupsi yang dilaporkan secara rinci. Ketiga, sudah menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak pelapor atau atasannya, tetapi laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya. Bahwa di poin C ini ada Ombudsman Republik Indonesia itu mendorong kepada pihak itu pelapor dalam hal pertambangan ini, mungkin ESDM, untuk terlebih dahulu menyelesaikan laporannya secara internal. Nah, apabila dirasa oleh oleh lapor tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, itu maka pihak pelapor bisa mengajukan laporan ke ombudsman dengan terlebih dahulu menyampaikan bukti bahwa sudah menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak pelapor atau atasannya. Kemudian peristiwa tindakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu belum lewat 2 tahun sejak peristiwa tindakan atau keputusan yang bersangkutan terjadi. Ini ombudsman tidak bisa menindaklanjuti apabila sudah lewat dari 2 tahun. Misalnya peristiwa itu tahun 2011 umpamanya. Nah, kita akan tolak karena belum menyampaikan belum sudah lewat dari 2 tahun. Tapi namun demikian kami akan menyarankan kepada pelapor untuk menyampaikan keberatan terlebih dahulu kepada kementerian terkait, dan apabila tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya, itu pelapor dapat menyampaikan ombudsman. Jadi meskipun peristiwa itu terjadi pada tahun 2011, tetapi apabila pelapor mengajukan keberatan pada tahun 2000, misalnya pada tahun 2020, itu ombudsman dianggap karena itu sudah belum lewat 2 tahun meskipun peristiwa tahun itu 2011, sehingga mungkin perlu diperjelas bahwa 2 tahun itu dihitung adalah tindakan terakhir yang dilakukan oleh pelapor terhadap pihak pelapor terhadap
penyelesaian terhadap laporan ini kepada pihak pelapor. Next. Nah, sebetulnya manfaat pengelolaan pengaduan adalah masyarakat dapat menyampaikan keluhan atas permasalahan pelayanan yang dihadapi, itu masalah pengaduan. Kemudian penyelenggara dapat mengetahui kelemahan dan dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui masalah yang disampaikan. Sebetulnya apa itu ya, penyelenggara ini sebetulnya setiap pengaduan itu sebetulnya bisa menjadikan apa itu, menjadikan kritik kepada mereka untuk memperbaiki memperbaiki kelemahan yang ada dalam pelaksanaan pelayanan publik, sehingga pengaduan itu jangan dianggap itu adalah untuk menjelekkan instansi itu terkait dari pengaduan itu menjelekkan terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik itu. Justru itu menjadikan masukan bahwa ada beberapa kebijakan yang diperbaiki itu karena adanya pengaduan di Ombudsman. Kemudian menjadi wadah partisipasi masyarakat menyampaikan aspirasi guna perbaikan kualitas pelayanan publik. Perlu kami sampaikan bahwa di Ombudsman Republik Indonesia itu ada dua pendekatan yang kita lakukan. Satu adalah penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga kalau seandainya ada pengaduan terkait dengan izin, kemudian izin perpanjangan yang dan berlarut tidak ditindaklanjuti, itu menjadi bisa dilaporkan ke Ombudsman, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan peraturan perundang-undangan yang menurut pelapor itu ada potensi maladministrasi, sehingga kami di situ bukan menyelesaikan secara pengaduan, tetapi kita biasanya melakukan semacam kajian terhadap kebijakan, apakah kebijakan itu mempunyai potensi maladministrasi ataukah tidak, sehingga nanti sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Ombudsman mengajukan saran kepada pemerintah atau kepala daerah untuk memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Terkait mungkin Bapak Ibu terkait dengan TWK kemarin itu, Ombudsman justru memberikan saran, awalnya memberikan saran agar TWK diperbaiki sebagaimana mestinya. Tapi kemudian berjalannya waktu, saran tersebut kelihatannya belum dilaksanakan, sehingga saran tadi yang sebetulnya bersifat saran yang hanya ada perbaikan, tetapi karena adanya keberatan, sehingga itu menjadikan menjadi semacam rekomendasi yang punya sifat itu melaksanakan yang harus dilaksanakan, sehingga kalau tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi yang tadi sebagaimana Pak Nadi. Biasanya Ombudsman kalau rekomendasinya tidak dilaksanakan itu akan menyampaikan kepada publik bahwa instansi-instansi mana yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, sehingga tadi mungkin pengaruh Ombudsman kalau penindakan itu tidak bisa, tapi apakah wajar kemudian instansi pemerintah diumumkan kepada halayak ramai melalui pengumuman tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Kemudian selanjutnya, next slide. Nah, ini untuk yang masuk ke Ombudsman untuk energi dan kelistrikan dan pertambangan tahun 2019 ada 301 laporan energi dan kelistrikan. Pertambangan belum ada pada saat itu karena masih tergabung dengan energi dan kelistrikan. Kemudian tahun 2020
sudah dipisah antara energi dan listrikan dengan pertambangan menjadi 335, kemudian pertambangan 130. Kemudian 2021 itu energi dan kelistrikan turun menjadi 231 sampai bulan September ini, dan pertambangan 145 untuk pertambangan. Untuk pertambangan ada kenaikan karena ini ada peraturan atau undang-undang yang kalau tidak salah melimpahkan kewenangan pertambangan dari daerah provinsi menjadi pusat. Itu mungkin salah satu indikator bahwa pertambangan itu menjadi naik trennya kenaikannya karena tadi ada pelimpahan kewenangan dari provinsi dan ke pusat. Next. Nah, ini alur penyelesaian laporan di Ombudsman. Yang pertama tahap penerimaan dan verifikasi, itu laporan masyarakat, kemudian kita catat. Verifikasi formil itu terkait tadi terkait KTP atau wilayah dan sebagainya, dan sudah pernah menyampaikan pengaduan ke instansi pelapor dan atasannya. Kemudian verifikasi material, apakah ini termasuk pelayanan publik, apakah terlapor sebagai penyelenggara negara atau swasta. Hanya beda. Kemudian ada beberapa BUMN, kemudian ada yang kita melihat kalau BUMN itu saham berapa persen yang dipegang oleh pemerintah dan berapa persen yang dipegang oleh swasta. Kemudian ini biasanya di tahap pemeriksaan ini ada pemeriksaan dokumen, kemudian terkait dengan permintaan data, informasi, klarifikasi, pemeriksaan lapangan, kemudian pemanggilan, konsiderasi, penghentian pemeriksaan apabila itu tidak menjadi kewenangan Ombudsman. Kemudian Ombudsman akan menyampaikan LHP, apakah LHP apabila terjadi maladministrasi kita lanjutkan kepada pihak pelapor, kemudian pihak pelapor diberi kesempatan untuk menanggapi LHP yang dilakukan oleh Ombudsman. Yang tadi sampaikan bahwa biasanya kita memberikan ruang diskusi terkait dengan laporan hasil pemeriksaan pelapor. Apabila dalam laporan akhir hasil pemeriksaan itu didapat bahwa ada beberapa yang harus diperbaiki, biasanya kita nggak sampai ke tahap rekomendasi. Kalau memang kemudian pada saat pembahasan tersebut laporan akhir maladministrasinya betul-betul terbukti, maka kita akan menyampaikan rekomendasi. Rekomendasi bisa terjadi apabila terlapor tidak menyampaikan diam saja terhadap laporan akhir, itu bisa langsung menjadikan rekomendasi. Tapi kalau LHHP meskipun ujungnya rekomendasi, tapi karena diskusi yang intens antara Ombudsman dan pelapor, itu bisa tidak sampai ke bidang rekomendasi. Kemudian tahap resolusi dan monitoring ini terkait dengan apakah setelah kita menyampaikan rekomendasi, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Nah, itu nanti akan apakah sudah maksud saya apakah sudah dilaksanakan seluruhnya atau sebagian. Biasanya kadang-kadang pelapor itu hanya melaksanakan rekomendasi itu secara sebagian, tidak keseluruhan. Nah, itu ada di tahap resolusi dan monitoring ini untuk mengkaji apakah pelaksanaan rekomendasi itu baik sebagian maupun keseluruhan itu sudah melaksanakan rekomendasi yang sudah dilakukan oleh Ombudsman. Next.
Nah, ini beberapa mekanisme yang dari call center 137. Kemudian ada mungkin kembali lagi ada tadi ya, ada kelewat ya. Nah, ini ya mekanisme penerimaan laporan, datang langsung pusat perwakilan, kemudian telepon juga, call center, fix email, kemudian pengaduan online, aplikasi WhatsApp, kemudian email pengaduan, kemudian lewat Facebook, Twitter, Instagram, dan ini apa itu YouTube. Pada saat pandemi ini kita membuka konsultasi daring. Jadi kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa biasanya setiap hari Kamis kita melakukan konsultasi daring. Itu adalah untuk menggantikan tatap muka atau datang langsung, sehingga untuk menghindari penyebaran COVID. Itu pun kami lakukan juga biasanya inisiatif di kantor perwakilan juga dilakukan semacam kegiatan daring, sehingga bisa meminimalisasi datang langsung, meskipun kita tetap menerima telepon dan kanal-kanal lainnya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, ini yang Instagram. Selanjutnya. Kemudian ini sistem informasi manajemen penyelesaian laporan. Ini kami mempermudah pelapor untuk setiap waktu dapat melihat sampai sejauh mana laporan yang sudah ditindaklanjuti oleh Ombudsman. Nah, ini semacam kayak mungkin Bapak biasanya di bengkel Toyota itu ada ini lagi di kamar ini, sehingga sistem informasi ini manajemen penyelesaian laporan juga bisa menjadikan masukan kepada Ombudsman, misalnya ini kok lama banget Ombudsman belum menindaklanjuti. Dari simpel ini bisa menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman. Jadi Ombudsman pun juga memberikan kesempatan kepada pelapor dan masyarakat untuk memberikan masukan terkait pelayanan Ombudsman. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa selain Ombudsman itu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman juga juga sebagai penyelenggara pelayanan publik, sehingga kami juga sebetulnya sama dengan pelapor yang lainnya. Pelapor lainnya misalnya sebagaimana Pak Naji tadi menyatakan bahwa kita juga ada standar pelayanan, ada pengaduan, ada maklumat. Jadi itu menjadikan tugas kami, selain kami juga mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Next. Nah, ini kalau tracking pelapor itu juga bisa melalui gadget atau HP untuk melihat tadi sampai di mana tindak lanjut laporan pelapor yang oleh Ombudsman. Selanjutnya, next. Nah, ini ada kerjasama antara Menpan, kemudian kantor staf Presiden, kemudian Ombudsman, itu menyelenggarakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Nah, ini sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelapor, kepada instansi pemerintah maksud saya, untuk menindaklanjuti laporan itu secara internal. Nah, ini adalah kanal yang dibuat oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakat untuk melapor ke SP4N.
SP4N. Mekanisme SP4N apabila pelapor itu menyampaikan laporan, misalnya terkait pertambangan, dan ini semacam BSP-nya, sehingga mereka mengumpulkan semua laporan yang masuk, kemudian nanti akan disampaikan kepada instansi masing-masing, misalnya terkait pertambangan disampaikan ke ESDM, terkait pertanian ke Kementerian Pertanian, terkait Dukdepil Kementerian Dalam Negeri. Apabila dalam waktu kami beri kesempatan kepada instansi pemerintah untuk menyelesaikan laporannya secara internal itu selama 60 hari. Nah, apabila dalam 60 hari ini tidak ada tanggapan, SP4 lapor ini akan menyampaikan laporan ini kepada simpel tadi, ke simpel yang ada di Ombudsman. Nah, dari simpel Ombudsman itu, setelah kita masuk itu nanti akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman, karena di Undang-Undang Pelayanan Publik 25 tahun 25 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dinyatakan bahwa apabila dalam waktu 60 hari tidak ada tanggapan itu secara otomatis menjadi tanggung jawab, diserahkan laporannya kepada Ombudsman untuk ditindaklanjutinya. Next. Ya, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mungkin menjadi bahan diskusi terkait dengan pertambangan ini unik ini, Pak. Mungkin ini bisa menjadi kajian di pusat hukum energi dan pertambangan, bahwa ada beberapa PT di Indonesia terkait dengan pertambangan ini. Mungkin nanti bisa bekerja dengan Ombudsman terkait banyak PT itu pengurusnya itu berganti-gantian. Misalnya dalam 5 PT itu komisaris utama dia menjadi di PT A dia menjadi komisaris utama, kemudian di B dia jadi komisaris, di PT yang lain dengan satu nama dia menjadi direktur utama, kemudian di lain tempat dia menjadi direksi. Nah, ini apakah berdasarkan berdasarkan aturan ini boleh tidak? Karena ini kami juga agak di Ombudsman kami juga curiga ini. Ini kok ada ada PT yang 5-5-nya itu hampir komisarisnya ada nama-nama seseorang itu dalam menjadi PT. Kemudian yang kedua, bahwa di situ ada pelapor tadi ada bahwa pelapor adalah korban maladministrasi, tapi di situ nanti ada semacam peran serta masyarakat, misalnya di hukum lingkungan itu, misalnya pemerhati masyarakat itu bisa melaporkan terkait dengan tindak pidana lingkungan, karena di dalam tindak pidana lingkungan tersebut ada namanya peran serta masyarakat, sehingga di Ombudsman pun meskipun misalnya pemerhati itu bukan sebagai sebagai korban langsung dari misalnya dari lingkungan itu bisa kita terima meskipun dia bukan korban, karena apabila dia sudah menyampaikan laporan kepada kementerian terkait tidak melaksanakan laporannya, bahwa kita menyampaikan bahwa pemerhati ini sebagai korban terkait tidak ditindaklanjuti suratnya, bukan sebagai korban terkait dengan pencemaran lingkungan yang ada yang terjadi di masyarakat. Mungkin masyarakat juga mungkin ada rasa ketakutan, mungkin karena ada intimidasi, mungkin lewat pemerhati lingkungan ini dapat melaporkan ke Ombudsman. Yang ketiga mungkin bisa tadi terkait kerjasama antara
studi hukum energi dan pertambangan ini terkait mana-mana sih aturan-aturan kementerian terkait pertambangan, energi maupun kelistrikan yang menurut data pertambangan sekalian itu ada apa itu potensi, misalnya potensi suap atau ada potensi korupsi, hingga nanti mungkin kita bisa bekerjasama di Ombudsman, ada unit tersendiri mungkin bekerja sama untuk mengkaji aturan-aturan mana yang sudah misalnya sudah tidak sesuai dengan zamannya, atau perlu ada perubahan di sana, sehingga nanti maladministrasi dapat kita hilangkan sedikit. Mungkin demikian Pak.